Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama dengan program Infus Informasi Ibnu Sina bersama saya Vela Irnadia dari Unit Pemasaran dan PKRS RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama dengan salah satu pegawai teladan RSUD Ibnu Sina tahun 2022. Beliau adalah pemenang kategori Best of the Best atau biasa yang disebut dengan Employee of the Year. Nah, beliau adalah Bu Retno Yuniati Eskep Nurse atau biasa yang dipanggil oleh Bu Yuni. Nah, Bu Yuni, terima kasih atas kesediaannya datang ke sini, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, assalamualaikum sobat sehat semua. Ya, ketemu lagi dengan saya Yuni. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari mana? Oh iya. Sebelumnya izin ya, saya kenalkan nama saya Retno Yuniati. Saya berprofesi sebagai seorang perawat ya, dengan latar pendidikan S1 keperawatan nurse. Saya merupakan alumni dari Akperdepkes RI Yogyakarta yang sekarang Poltekkes Jakarta tahun 1995. Kemudian ada kesempatan melanjutkan belajar ke jenjang S1 keperawatan nurse itu di lulus tahun 2009 dan sampai saat ini masih tetap sebagai seorang perawat. Aku perawat. Ya, Bu, sebagai kita ini mulai pertanyaan awalnya nih, Bu, ya, sebagai pegawai teladan, salah satu pegawai teladan RSUD Ibnu Sina. Nah, perasaan Bu Yuni pertama kali terpilih sebagai salah satu pegawai teladan itu gimana sih, Bu? Waduh, shock. Shock ya, karena tidak pernah terbayangkan dalam pikiran saya. Selama ini saya bekerja, ya bekerja menuruti kata hati. Karena saya awalnya memang tidak berkeinginan menjadi seorang perawat. Tapi ternyata masuk sekolah di Akademi Perawat dulu karena masukan dari bapak, dari ibu yang memang kami dasarnya dari keluarga perawat. Nah, awal masuk juga masih denial ya. Kok aku sekolah perawat tidak sesuai dengan keinginan. Tapi setelah menjalani pendidikan kemudian praktek, ya, mulai di situ timbul ternyata seorang perawat itu loh enak. Enak dalam artian kita itu bisa menjalin hubungan dengan banyak orang, selalu belajar gitu. Jadi untuk kategori yang ini sebenarnya tidak pernah terbayangkan untuk kami. Ya. Jadi shock, tapi shocknya yang positif gitu ya, Bu? Ya, gimana ya? Ada senang juga, berarti ada apresiasi terhadap kinerja saya selama ini, dan juga ini adalah untuk teman-teman semua perawat yang ada di Ibnu Sina. Tapi juga sedih, beban juga bagi saya karena saya masih merasa banyak kekurangan, banyak kelemahan ya dalam bekerja. Kemudian saya sendiri orangnya adalah senangnya di balik layar. Jadinya kayaknya kok bagaimana gitu ya. Tapi ya alhamdulillah di sini ada suatu apresiasi terhadap kinerja kita, ada reward ya dari rumah sakit di tengah stigma yang bahwa perawat itu banyak stigma negatifnya, pelayanan kurang bagus, kurang cacet, kurang gini. Semoga ini nanti bisa menjadi motivasi, stimulus buat teman-teman untuk pelayanan lebih baik lagi ke depannya. Jadi mungkin cukup tidak menyangka ya, Bu, ya, pertama kali menerima penghargaan Best of the Best itu, Employee of the Year loh, Bu, itu berarti yang terbaik di antara yang terbaik gitu loh, Bu. Nah, itulah gimana ya? Nggak boleh cerita dikit ini. Ya, silakan, Bu. Sebenarnya kan waktu lomba itu kan calon peserta lomba itu kan berdasarkan pengusulan. Pengusulan perwakilan dari ruangan, instalasi atau unit dari kategori manajemen, ada yang tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan, dan kami di sini
diutus ya waktu itu oleh Pak Ahmad Zainul sebagai Kepala Bidang Keperawatan untuk mewakili dari profesi perawat ya, kebetulan yang kalau dari bidang itu usulannya adalah dari level kepala ruang. Saat itu saya sudah boten Pak, nggak pede, sama sekali tidak pede. Tapi dukungan ya Pak Zainul dan teman-teman itu selalu mendukung, support. Ayo tak Bu, dicoba aja. Ya akhirnya di detik akhir, hari akhir saya sampai minta Pak Zainul, Pak tolong dibantu melengkapi beberapa berkas yang belum ada. Gitu. Jadinya ya wes maju, niatnya cuma memenuhi menjalankan tugas gitu aja. Ya, karena selama ini ya saya bekerja itu, prinsip itu bekerja dengan ikhlas, mencintai apa profesi kita, dan satu yang selalu pengiling-iling ya kata orang Jawa, saya itu selalu dipesini bapak saya, nek awakmu wis dadi perawat, dadi perawat sing apik, ya, apik nggo pasienmu, apik nggo keluargamu, apik nggo kanca-kancamu. Perlakukan semua podo koyo bolo dewi. Wong Jawa enggak, bapak saya itu orang Jogja ya. Podo bolo dewi. Jadi ya saya selalu teringat itu, bekerja perawat tidak hanya merawat pasien, tapi yang merawat keluarga, merawat teman sejawat, dan perlakuan adalah sama untuk semua. Begitu. Yes. Menyentuh sekali itu. Mengingat bagi bukan cuma perawat, untuk semua orang-orang yang bekerja itu juga harus dengan hati gitu, aku mendapatkan hasil yang bagus gitu ya Bu ya. Iya. Ya. Itu. Pokoknya denial kan, saya dulu jadi perawat itu mau gak ingin gitu ya. Cuma ya itu tadi support, dukungan, terus bapak itu juga selalu mengingatkan perawat itu profesi mulia. Cuma namanya anak muda Mbak ya. Yeah. Suka nggak suka. Kalau ternyata di sini dinilai lebih oleh para penilai waktu itu lomba, mungkin dari teman-teman dukungan support juga, ternyata Yuni masuk kategori itu ya, alhamdulillah gitu aja. Tapi bukan merupakan suatu target tuh ya Mbak ya. Iya, tidak ada. Dan motivasi untuk selalu menjadi lebih baik juga ya. Itu. Kalau boleh tahu nih Bu Yuni, berapa tahun sih sudah berkarir di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik? Ini bisa mungkin diceritakan sedikit mengenai perjalanan karirnya di rumah sakit ini Bu? Oh ya. Jadi awalnya dulu saya itu bekerja di Rumah Sakit Wonosobo, Jawa Tengah. Iya, karena memang asli di sana. Setelah lulus kuliah dari Akper Jogja, itu sukuan itu sekarang honorer ya, kontrak di RSUD Wonosobo itu mulai bulan November 95, di lulus Agustus, November honorer, kemudian alhamdulillah di Maret 96 saya lolos PNS, penempatan di Wonosobo. Kemudian setelah menikah ya ikut PASU, ya ikut suami mutasi ke RSUD Ibnu Sina di akhir tahun 2003. Ya, 2003 itu setelah orientasi keliling di beberapa ruangan, kemudian akhir 2004 saya itu sudah mendapatkan SK penempatan di ruang anak. Jadi selama ini lebih banyak saya berkarir di ruang anak. Iya. Mulai 2024, kemudian tadi kesempatan belajar S1 itu lulus tahun 2009, sempat berpindah ke ruang interna di ruang Kardina waktu itu kurang lebih 1,5 tahun. Setelah itu kembali lagi ke ruang anak sampai kemarin akhir 2023. Jadi ya sekitar 20 tahun ya di Ibnu Sina. Sudah cukup lama ya Bu ya di sini, dan sebagian besar itu di ruang anak-anak memang ya Bu. Iya, di ruang anak. Iya, itu di ruang anak. Ya selain tugas pokok saya sebagai perawat pelaksana di ruang anak, saya juga masuk dalam tim ya,
ada di Komite Keperawatan, kebetulan sebagai subkomite multiprofesi. Kemudian di tim asesor juga yang untuk credentialing kompetensi klinik keperawatan. Kemudian juga ya di Pokja akreditasi. Kecanda kecangking. Itu ya selamanya Pokjanya tetap Pokja PAP, dan juga di sini sebagai pembimbing klinik untuk peserta didik yang praktek di Musina. Mahasiswa yang iya. Kalau untuk secara organisasi kami sebagai sekdi, Mbak. Sekretaris abadi. Karena jadinya sekretaris terus gitu. Iya. Sekretaris abadi di Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Komisariat RSUD Ibnu Sina ini mulai tahun 2000 berapa ya? 2008 sampai sekarang. Jadinya sekdi. 15 tahun jadi sekretaris gitu, abadi. Sekretaris abadi. Nah, kalau untuk kan itu hampir 20 tahun di sini tuh kan berarti banyak selama ini tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit gimana cara Bu Yuni untuk menyelesaikan berbagai tantangan itu, Bu Yuni? Ya, memang tantangan awal saya kerja di Ibnu Sina saat mutasi pertama itu budaya bahasa. Sering miss dalam bahasa. Nah, ya. Karena asalnya dari Jawa Tengah itu. Iya, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jadi sering miss ya. Tapi ya belajar, berusaha memahami. Sekarang pun sudah, insya Allah sudah Jawa Timur, tapi masih konangan naik kalau orang Jawa Tengah. Ya, dengan istilah-istilah itu. Tapi yang di sini yang memang tantangan banget itu selama saya bekerja kan lebih banyak di ruang anak ya. Kalau untuk perawatan anak itu kan sifatnya lebih kompleks. Jadi istilahnya tidak hanya ngerawat anaknya aja, tapi juga ngerawat orang tuanya. Bagaimana tantangan menciptakan untuk suatu kondisi yang anak itu nyaman, kooperatif untuk perawatan dan pengobatan. Juga di organisasi itu ya begitulah dinamikanya dalam organisasi itu ya banyak tantangan, tapi ya alhamdulillah dengan tim yang solid kita masih eksis sampai sekarang ya. Kalau untuk di profesi keperawatan sendiri ya dengan kita jumlah terbesar ya di rumah sakit ini memang banyak sekali problem yang muncul, apalagi karakteristik masing-masing. Kemudian bekerja di berbagai area, ada anak bedah, ya ada kebidanan. Nah di situ kita menjawab tantangan itu dengan kerjasama yang solid di Komite Keperawatan, bidang keperawatan, dan juga organisasi PPNI tadi. Gitu. Ya. Pokoknya tetap semangat berjuang, belajar. Ya. Nah, itu. Pantang berhenti ya Bu, belajar itu bisa sepanjang masa ya Bu. Iya. Nah untuk suka dukanya sendiri dalam menjalani profesi perawat itu selama ini apa Bu? Kalau suka dukanya kok banyak sukanya ya. Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Walaupun awalnya tuh tidak terencana menjadi perawat gitu ya. Betul ya. Saya denial betul dulu waktu pertama sekolah perawat itu ya. Jadi kebetulan ya karena dinas di ruang anak sukanya yaitu ya harus berperan seperti anak-anak. Nah itu menimbulkan rasa yang suka gitu ya. Kalau dukanya ya gimana ya, kalau duka itu kadang jangan dianggap. Oh ya, dukanya ada, tapi aja. kalau kita hanya mengingat dukanya nanti untuk proses ke depan susah. Oh nah, gitu ya, Bu. Diingat sukanya aja, sukanya selalu aja. Bersyukur juga dari sukanya. Iya, alhamdulillah ya, Bu, ya. Sampai saat ini ya masih bisa berkarya di situ, itu aja. Nah, perlu sobat sehat tahu, ketika memenangkan penghargaan sebagai Employee of the Year 2022 yang lalu itu Bu Yuni itu masih menjabat sebagai Kepala
perawat di ruang anggrek RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Nah, bisa dijelaskan ya Bu ya, gimana cara Bu Yuni waktu itu mengatur tenaga keperawatan di sana sehingga bisa solid sampai seperti itu Bu? Oh iya, betul, memang waktu pemilihan lomba itu memang saya masih sebagai kepala ruang di ruang perawatan anak. Memang di anggrek itu mulai dari dasar sebagai pelaksana, kemudian naik jadi pembimbing klinik, kemudian naik sebagai koordinator pelayanan. Nah, waktu ini mulai 2019 itu saya baru dapat amanah untuk menjadi kepala ruang anak. Itu ya. Kemudian di sini untuk berperan sebagai seorang karu memang agak beda ya. Yang dari awalnya perawat pelaksana lebih ke skill, keterampilan. Nah, untuk karu itu ada tugas-tugas secara manajerial, ada perencanaan, ya, ada pendampingan, supervisi, kemudian evaluasi, monitoring untuk karyawan juga. Jadi di sini saya hanya selalu memberikan dorongan, support kepada teman-teman tim di anggrek bahwa kita itu dalam bekerja dengan hati, cintalah profesi, ya, dengan hati, kemudian bekerja sesuai regulasi, wajib tuh, ya, jadi kita terlindungi legalitasnya, kemudian juga komunikasi, ya, komunikasi itu penting, kita harus selalu ada keterbukaan, tapi dalam kata keterbukaan dalam batas kewajaran, ya, kemudian juga koordinasi dan kolaborasi dengan teman sejawat, baik itu sesama perawat maupun dengan profesi yang lain. Kan kita bekerja kan dengan banyak profesi, juga ada kegiatan di internal di ruangan dan juga kan di eksternal gitu. Nah, untuk di sini untuk pengaturan tenaga itu kita berdasarkan model asuhan keperawatan yang dipakai di Ibnu Sina. Di sini kita pakai model keperawatan moduler, ya. Jadi ada satu perawat penanggung jawab asuhan, kemudian dia mempunyai ibaratnya anak buah, ada tim di bawahnya. Jadi di sini saat menentukan siapa yang harus menjadi perawat penanggung jawab asuhan ini, kita tetap berdasarkan kompetensi, kemudian jenjang karir dan juga konsultasi dengan bidang pelayanan keperawatan, ya. Jadi tetap kita ada kolaborasi. Kemudian untuk shift, ya, pengaturan shiftnya itu hingga shift ya Bu ya, kalau perawat dirawat ruang inap. Iya, ada 3 shift dengan 4 kelompok shift. Jadi 3 aktif shift pagi, shift sore dan shift malam, kemudian 1 kan off, libur. Jadi di sini semua hak untuk teman-teman, baik itu hak cuti, ya, ataupun ada kepentingan yang situ darurat, itu kita fleksibel. Jadi kita tekankan di situ, kita bekerja sebagai suatu tim. Kalau ada satu yang berhalangan, maka yang lain harus saling mensupport. Itu. Ya. Bisa solid seperti sekarang itu ya Bu ya. Tapi berdasarkan informasinya tuh ruang anggrek itu juga pernah menang inovasi untuk inovasi itu ya Bu ya. Kalau nggak salah namanya Gemaster Manja itu kan, kalau nggak salah itu bisa diceritakan sedikit Gemaster Manja itu apa sih Bu dari ruang anggrek itu? Waktu itu ada lomba inovasi dan kita dari ruang anggrek memunculkan inovasi Gemaster Manja. Ya, jadi gerakan mendukung kesembuhan anak sakit dengan terapi bermain terjadwal. Ya. Kenapa latar belakangnya kita memunculkan inovasi tersebut pada anak yang sakit, kemudian dirawat di rumah sakit, itu ada yang namanya respon hospitalisasi. Jadi satu perubahan respon baik secara fisik maupun secara perilaku dari anak yang awalnya kondisi fisiknya sehat, ya, suasana hati bahagia, makan minum nyaman, kemudian menjadi sakit dan apalagi dirawat di rumah sakit, di ruangan asing bagi dia, ya, orangnya asing, dilakukan tindakan yang menimbulkan nyeri, tambah sakit, itu sehingga biasanya anak itu tidak kooperatif, rewel, tidak mau minum obat, ya, mau disuntik marah-marah kan gitu.
Jadi di sini kita membuat suatu inovasi dengan terapi bermain, ya. Terapi bermain yang dilaksanakan baik secara individu, jadi secara person, ada juga yang bermain secara kelompok. Jadi kita menata suatu area permainan, ya. Jadi sesuai kondisinya anak yang memang sudah stabil, terus tidak memakai alat kesehatan, baru kita lakukan terapi kelompok, dan yang penting tidak berpenyakit menular. Oh, jadi memang untuk pasien anak-anaknya itu pasien tertentu ya Bu ya, yang bisa masuk kriteria untuk diajak bermain itu tadi ya Bu ya. Jadi nggak semua pasien gitu, memang berdasarkan keadaannya juga ya Bu ya Pak Dirus. Jadi di sini kami kan Gemas Termanja dengan terapi bermain terjadwal. Nah, terjadwal di sini bukan dalam artian tiap hari Senin, Selasa, atau Rabu kita bermain, tidak. Tapi terjadwal, kita menjadwalkan sesuai dengan kondisi anak. Oh, anak ini masih masuk dalam fase akut, misalnya dia yang masih benar-benar kesakitan, ya kita belum. Kita masih pendekatan dulu. Paling hanya say hello. Halo Dek, halo si ganteng, si cantik, gitu. Nanti dengan seiring dengan kondisi yang sudah mulai dia bisa kooperatif, baru kita masuk, ya. Jadi tetap memperhatikan kondisi si anak. Kalau masuk dia sudah dengan kita sudah ada mau untuk interaksi, menerima, ya bisa langsung. Jadi terjadwal itu bukan hari Senin, Selasa, Rabu, tapi kondisi anak. Gitu. Jadi misalnya dalam hari ini ada 3 anak usia sekolah yang sama, sudah kondisi baik, bisa kita jadwalkan untuk bermain bersama, gitu. Jadi intinya kayak Gemas Termanja itu untuk menimbulkan mood yang baik di anak ya Bu ya, selama dirawat itu jadi bisa meningkatkan imunitas dan lain-lain, jadi nanti bisa berpengaruh terhadap kesehatannya juga gitu ya Bu. Yes. Jadi bermain itu kan menciptakan suasana yang menyenangkan, gembira, ya, mengurangi kecemasan. Jadinya kalau dulu itu kita datang ke pasien hanya saat mau melakukan tindakan. Ya. Jadi di istilah ini kalau orang Gresik di titik, oh nek Mbak ini datang aku mau disuntik. Oh kalau Mbak ini datang aku mau minum obat. Nah, kalau dengan bermain kadang kita kan masuk, hai, disapa-sapa. Jadi dia itu enggak, oh aku mau bermain, begini. Jadi sebelum waktunya jam tindakan itu biasanya saya setelah timbang terima itu keliling, nanti dibantu teman-teman PA yang rewel-rewel, yang itu kasih alat bermain untuk di tempatnya, di itunya, tentang Gemas Termanja. Nah sekarang itu Bu Yuni itu ternyata sekarang menjabat sebagai subkoordinator pelayanan keperawatan rawat inap. Nah ternyata sekarang sudah masuk ke bagian manajemen ya Bu ya. Nah apakah ada perbedaan kerjanya Bu? Antara kan perawat itu langsung ke pasien ya Bu ya, langsung ke pasien. Sedangkan kalau di manajemen kan itu lebih ke di balik layar. Nah itu menurut Bu Yuni apakah ada perbedaan cara kerjanya antara keduanya itu? Ya alhamdulillah mulai bulan kemarin ya, Oktober atau November ya 2023 itu dapat amanah dari Bapak Direktur ya, untuk di bidang pelayanan keperawatan sebagai koordinator pelayanan keperawatan rawat inap. Nah ini menjadi suatu hal sangat berbeda sekali, dimana saya dulu sebagai perawat pelaksana itu kan lebih banyak ke skill, kemudian keterampilan, bagaimana memanage saya melakukan tindakan asuhan ke pasien, itu masih secara individu kan gitu. Kemudian naik ke kepala ruang, berarti sudah ada perimbangan antara tugas-tugas secara manajerial dan skill keterampilan. Walaupun kepala ruang kalau butuh infus ya kita tetap jalan, kan situasional kan begitu. Dan juga waktu itu ya karena saya juga tugas tambahan keluar, sering banyak keluar kan. Jadi ini sudah ada proses pendelegasian ke teman-teman yang di ruangan, terutama kepada PPJA, perawat penanggung jawab asuhan yang memang dia hanya bertugas si pagi, itu sudah ada pendelegasian tugas, regenerasi, kemudian
saya kegiatan di luar tapi tetap dengan evaluasi dan supervisi. Kemudian setelah di bidang keperawatan ini ya kembali seperti di balik layar. Istilahnya sekarang full ke tugas-tugas manajerial ya. Jadi kita konsep-konsep regulasi, kemudian tata alur klinisnya bagaimana agar pelayanan keperawatan di lapangan, di ruangan itu bisa berjalan. Ya banyak belajar lagi, sangat beda sekali. Dan itu di luar wow gitu ya. Di luar imajinasi mungkin. Di luar imajinasi. Selama ini tidak terpikirkan kan berapa Iya. 20 tahun ya Bu sebagai perawat itu, terus tiba-tiba sekarang di kantor gitu ya Bu ya. Iya. Jadinya terbuka wawasan. Dulu waktu masih di pelaksana. Ngene kok ngene kan gitu ya, biasalah pelaksana kan mau menjalankan tugas semua harus tersedia. Ternyata di sini begini ya, dan itu memang harus belajar dan belajar lagi. Nah, ini Bu Yuni ini sebagai perawat iya, sebagai kepala ruangan juga pernah, terus sebagai kepala subkoordinator sekarang sedang dijalani. Nah, lalu juga salah satu penggerak kegiatan inovasi kan ya Bu ya di RSUD Ibnu Sina. Nah, ada pengalaman berkesan nggak Bu selama Bu Yuni menjalani semua peran tersebut? Kesan banyak. Ya. Yang mungkin yang paling berkesan nih Bu sebagai apa yang? Paling berkesan itu kalau bagi saya adalah merawat pasien, kemudian sembuh, pulang, ya, dan masih terjalin silaturahmi sampai saat ini. Saya tuh masih banyak keluarga-keluarga pasien yang ketemu di jalan, Bu Yuni, gitu. Itu sangat berkesan bagi saya dengan keluarga pasien. Kemudian waktu sebagai pembimbing klinik sampai sekarang juga yang katanya Yuni itu dulu pembimbing klinik sing galak, sing cerewet, tapi masih sering dijabri dengan teman-teman ex peserta didik di sini ya. Bahkan kadang untuk kegiatan PPN itu juga, Bu Yuni, saya sekarang di sini bisa tak kerjasama kan gitu. Itu sangat berkesan bagi saya. Ternyata kegalakan saya itu membekas di mereka. Itu berarti memberikan nilai positif Bu ke mereka. Jenengan berhasil memberikan kesan yang baik ke mereka. Jadi apa-apa juga masih berhubungan dengan jenengan. Iya. Jadi kalau untuk dengan teman-teman sejawat di sini dengan manajemen semua berkesan ya. Bagaimana teman-teman itu memberi dukungan support ke saya waktu saya dalam keadaan sakit ya, pernah sakit, dari manajemen juga memberikan perhatian dari ini. Jadi kekeluargaannya itu loh di sini itu memang yes. Gitu ya, Bu, ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Inti, apakah ada kiat sukses untuk menjadi pegawai teladan gitu, untuk sobat sehat sekalian di rumah? Jadi karena sebenarnya untuk menjadi teladan apa itu kan tidak pernah ada dalam bayangan ya. Jadi saya hanya menerapkan itu tadi, pengiling-iling dari Bapak, bekerjalah ya, cintailah pekerjaanmu, bekerja dengan hati kan gitu ya. Terus dilakoni dengan ikhlas ya, ikhlas, gembira, kemudian bekerjalah sesuai dengan regulasi yang ada, karena regulasi itu yang akan melindungi kita kan gitu. Kemudian komunikasi, koordinasi dengan yang lebih senior kita menghormati, dengan yang muda kita merengkuh ya. Kemudian saya itu tidak malu untuk belajar dengan teman-teman yang muda karena ilmu berkembang terus. Saya lulus S1 itu tahun 2009 dengan perkembangan lulusan pendidikan yang saat ini itu sangat jauh berbeda. Yang mana dulu kan kayak teng gitu ya. Kalau sekarang kan mereka bisa untuk memberikan istilahnya kalau anak muda itu kalau
iki lho Dek A. Ya ndak lho Bu, gini. Jadi terjadi proses diskusi di situ. Itu yang saya selalu belajar lah. Istilah Jawa itu ya kebun usu gudel. Jangan malu untuk belajar. Baik kepada yang lebih muda, apalagi kepada yang lebih senior dari kita. Mungkin itu aja. Jadi bisa dibilang kunci suksesnya Bu Yuni itu pokoknya mengerjakan pekerjaan itu dengan tulus ikhlas, enggak terus belajar dan terus belajar gitu ya Bu. Ini jadi salah satu pelajaran motivasi buat saya juga ini Bu, saya juniornya agar bisa berkarir seperti Bu Yuni mungkin ke depannya. Belajar, jangan sampai iki mengko aku gak iso. Apalagi yang sekarang ini loh lagi peralihan dari manual ya, ERM manual ke semua yang harus digitalisasi, online elektronik itu. Waduh, saya itu gaptek banget. Jadi di rumah pun ada anak, "Nduk, jajari yo." Kesuwen mah tak gawekno wae, jangan. Belajar di situ, belajar. Bisa juga mengajarkan ya Bu ya. Itu. Belajar pokoknya apa sih yang enggak bisa dilakukan selama kita mau berupaya. Situ aja. Iso muan HP berarti ya bisa untuk yang elektronik gitu. Semangat buat semua. Iya. Nah, baik Bu Yuni, demikian bincang kita kali ini, sangat menyenangkan ya Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir di sini. Semoga pengalamannya semuanya itu bermanfaat bagi semua sobat sehat yang menonton. Semoga bermanfaat. Ya, amin. Nah, demikian sobat sehat, program Infus kali ini. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Salam sehat.